Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Sasi Karana, si cabi dan ceria. Like, komen, dan subscribe. Pada video kali ini aku masih membahas mengenai apresiasi puisi, yaitu apresiasi puisi terhadap puisi berpola. Puisi berpola sering juga disebut sebagai puisi lama karena masih terikat dengan aturan-aturan kepenulisannya. Contohnya seperti dalam satu bait itu ada berapa baris. Untuk jenis dari puisi berpola ini sendiri yaitu dapat dilihat dari ada berapa baris pada puisi. Ada puisi yang memiliki satu baris, contohnya peribahasa, dan ada puisi yang memiliki dua baris, contohnya ada gurindam, kermina, dan distikon. Namun pada video kali ini saya akan membahas mengenai puisi berpola yang satu baris. Peribahasa ialah contoh dari puisi berpola yang satu baris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa ialah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu. Sedangkan menurut Edward Jamaris dalam menggali khazanah sastra Melayu klasik tahun 1984, peribahasa tidak saja merupakan mutiara bahasa, bunga bahasa, tetapi juga suatu kalimat yang memberikan pengertian yang dalam, luas, tepat, disampaikan dengan halus dan dengan kiasan. Selanjutnya yaitu fungsi yang terdapat di dalam peribahasa. Peribahasa mempunyai beberapa fungsi sosial. Yang pertama yaitu memberikan nasihat. Yang kedua, pengamatan terhadap dunia dan keadaan. Yang ketiga, sebagai tanda identitas pembicara dalam suatu kaum. Dan yang terakhir yaitu memperindah bahasa cakap. Masyarakat Melayu sangat dikenal dengan kesopanannya. Dalam menyampaikan pendapat atau kritikan dan memberikan nasihat kepada seseorang, agar seseorang tersebut tidak tersakiti hatinya, maka orang Melayu biasanya menggunakan peribahasa ini agar apa yang disampaikan itu lebih halus dan lembut. Itu juga merupakan salah satu fungsi dari peribahasa pada masyarakat Melayu. Selanjutnya, ciri-ciri peribahasa. Ciri-ciri peribahasa yang pertama, susunan kata-kata dalam peribahasa sudah pasti tidak bisa diubah, karena jika diubah maka maknanya pun akan berubah. Yang kedua, kalimat peribahasa biasanya untuk memperindah bahasa atau bahkan menyindir. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, di dalam masyarakat Melayu dalam menyampaikan pendapat atau kritikan biasanya menggunakan peribahasa. Ciri-ciri yang ketiga ialah kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, mengesankan, dan mempunyai makna. Yang mana peribahasa ini ditulis dengan kata-kata yang indah dan tidak dapat ditukar seperti yang sebelumnya. Yang keempat, didasarkan pada pandangan atau perbandingan teliti terhadap alam sekitar, peristiwa yang terjadi atau berlaku di masyarakat. Yang kelima, dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga melekat di masyarakat secara turun-temurun. Berikutnya, jenis-jenis peribahasa. Jenis peribahasa yang pertama ada pepatah. Pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua-tua. Biasanya dipakai atau diucapkan untuk mematahkan lawan bicara. Contoh pepatah ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jenis peribahasa yang kedua adalah ungkapan. Ungkapan merupakan kiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau beberapa patah kata. Contoh dari ungkapan, gulung tikar yang berarti bangkrut, angkat kaki yang berarti pergi, naik pitam yang berarti marah. Peribahasa yang ketiga ialah bidal atau pemo. Bidal atau pemo mengandung sindiran, peringatan, atau ejekan. Contoh, pantang pulang sebelum tumbang.
Peribahasa yang keempat ialah perumpamaan. Perumpamaan adalah kata-kata yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar, seperti menggunakan kata bagai. Contoh, ia berwatak sangat keras bagaikan batu. Yang terakhir ialah semboyan. Semboyan merupakan kalimat, frasa, atau kata yang digunakan sebagai pedoman atau prinsip. Contoh, rajin pangkal kaya. Contoh peribahasa yang saya buat ialah bagai berenang di air yang deras. Nah, peribahasa ini tentang kehidupan yang memaknai kehidupan itu sebagai air yang deras, yaitu banyak sekali tantangan di dalam kehidupan. Nah, untuk melewati tantangan tersebut harus berusaha. Nah, ibaratnya usaha ini ialah sebagai berenang. Nah, jika kita kurang usaha, maka kita akan terbawa arus. Nah, jadi teman-teman, itulah penjelasan mengenai peribahasa. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan mengambil manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.